Saat Nick berhasil masuk ke ruangan rahasia Javi, Nick begitu terpukau. Di sini banyak sekali terdapat koleksi tentang film-film Nicole Cage. Dari mulai film pertama Nick sampai properti yang digunakan di filmnya Nick. Semua tertata rapi di sini. Bukti bahwa Nick adalah sang penggemar sejati Nicole Cage. Bahkan Javi juga punya patung replika Nick yang sangat mahal. Dan patung itu memegang senjata asli, pistol yang dilapisi emas. Dalam hati Nick berpikir, ternyata masih ada penggemarnya yang begitu militan. Tapi kenapa ya Javi harus jadi penjahat dan penculik? Kemudian Nick bertemu Vivin. Nick bercerita kalau ia tak habis pikir apa sebenarnya motif penculikan Javi terhadap putri presiden. Sedangkan Javi itu punya rasa yang kuat di bidang seni dan bakat perfilman. Lalu Vivin menjawab, mungkin ini adalah trik alias pansos biar Javi terkenal. Dan nanti di saat membuat film Javi bisa sukses. Ya kalau pikir saya sih bukannya sukses tapi di penjara. Terkait apa motif dibalik penculikan itu? Yang jelas hanya Yumanem yang tahu. Kemudian scene berpindah. Nick dan Javi sedang olahraga menembak. Nick menyarankan kalau film yang akan mereka buat tentang penculikan. Nick berharap bisa sedikit menguak tentang penculikan ini pada Javi. Makanya ia bahas terus tentang penculikan. Benar saja, mendengar itu kelihatannya Javi tersinggung dan merebut senapannya kemudian mengarahkan senjatanya kepada Nick. Javi bilang kalau Nick sudah berbohong kepadanya dan terus membahas tentang culak-culik. Lie to me! I swear! Dan tiba-tiba, untung saja Javi tidak jadi menembak Nick. Saat sedang tidur, Nick mendapat telepon dari Vivin. Vivin mengatakan kalau Nick harus segera meninggalkan rumah Javi karena penyamaran Nick sudah diketahuan. Dan Vivin tidak bisa menjamin keselamatan Nick. Sekarang saja Vivin sedang diikuti oleh anak buah Javi. Kemudian Nick buru-buru keluar dan lagi-lagi Javi mengagetkan Nick. Javi segera menyuruh Nick mengikutinya dan Javi sedikit basa-basi meminta maaf atas apa yang akan dilakukannya terhadap Nick. Nick yang penyamarannya sudah diketahui pasrah. Mungkin dia tak akan bisa meninggalkan tempat ini lagi. Nick meminta pada Javi untuk menelpon keluarganya untuk yang terakhir kalinya. Karena mungkin saat ini Javi akan membunuhnya. Tapi betapa kagetnya Nick, ternyata Javi juga sudah membawa keluarga Nick ke sini. Sungguh licik ya si Javi ini. Nick meminta Javi untuk tidak melibatkan keluarganya. Mengetahui Nick baik-baik saja, mantan istri Nick marah. Karena tadi di telepon, Javi bilang kalau Nick sedang sakit, makanya mereka datang ke sini. Ternyata kau bohong kepada kami, Nick. Kami sudah jauh-jauh datang ke sini dan ternyata kau sehat-sehat saja. Tapi Javi menyuruh Nick dan keluarganya untuk makan bersama dengan harapan bisa memperbaiki hubungan mereka yang sedang renggang. Agar nanti Nick bisa lebih fokus mengerjakan film mereka. Apa sepertinya Javi belum merasa ya kalau Nick sudah tahu tentang penculikannya. Saat sedang makan bersama, Nick mencoba meminta maaf kepada keluarganya. Tapi mantan istrinya malah tertawa karena menganggap Nick hanya basa-basi dan sudah sering melakukan seperti itu. I sure know I wouldn't have wanted that. Prevent me from living. Kemudian Javi diberitahu pelayannya kalau Lucas sudah menunggunya. Javi pun bingung kenapa sepupunya tiba-tiba datang ke sini. Lucas bercerita kalau Sergio sang mafia besar ingin bekerja sama dengan mereka. Loh, bukankah Sergio sudah mati? Karena 15 tahun tidak pernah kelihatan, kata Javi. Lucas menjawab, memang benar dia belum pernah melihat Sergio, tapi kemarin dia menelpon saya dan mengajak kerjasama setelah calon presidennya menang. Javi pun kaget dan bertanya, jadi kamu yang menculik Maria, putri calon presiden? Lucas mengatakan, iya, tapi rencananya bisa gagal karena ada pengkhianat. If I'm being betrayed. Jadi yang menculik Maria selama ini adalah Lucas, sepupu Javi. Tentu motifnya untuk mengancam ayahnya Maria agar mundur dari pencalonan presiden dan calon yang didukung oleh Lucas bisa menang. Javi bertanya siapa yang berkhianat dan apa hubungannya denganku? Lucas menjawab, Nick temanmu telah bekerja sama dengan pemerintah Amerika. Javi pun tertawa. Itu bohong, mana mungkin pemain film bekerja untuk CIA? Kemudian anak buah Lucas memutar hasil percakapan yang ia sadap. Kemudian Lucas menodongkan pistolnya ke Javi. Javi pun memohon agar jangan ditembak. I would love to believe que te voy a reventar la cabeza, hijo de puta. But either Lucas menyuruh Javi untuk membunuh Nick. Kalau tidak, Javi yang akan dibunuh olehnya.
Javi merasa tidak percaya dengan semua ini. Masa harus membunuh aktor yang selama ini diidolakannya? Tapi kalau ia tidak membunuhnya, ia yang akan dibunuh. Di tempat lain, Nick menelpon Vivin, bilang kalau keluarganya juga ditahan di sini. Kemudian Vivin memerintahkan Nick untuk mengambil senjata yang ada di patung replika dirinya. Kemudian ajak Javi untuk ngobrol 4 mata dan habisi dia. Sementara pasukan CIA sebentar lagi akan datang untuk menjemput mereka. Mantan istri Nick yang baru tahu kalau suaminya bekerja untuk CIA pun terkejut dan tampak kebingungan karena nyawa mereka saat ini terancam. Nick meminta mantan istrinya untuk tenang, masuklah ke kamar bersama putrinya dan jangan keluar-keluar. Nanti kalau ini sudah selesai, kita akan pulang bersama ke Los Angeles. Kemudian Javi mengajak Nick untuk ke tebing. Nampak mereka berdua jadi canggung karena mereka berdua tahu kalau akan saling membunuh. Shoes? Yes? What? I've never seen them before. I don't try them on. I think they would look amazing. Tapi kok masih sempet-sempetnya ya membahas sepatu dan saling bertukar? Dalam ketegangan, Javi mengawali menodongkan senjata pada Nick dan Nick tak mau kalah. Tapi mereka berdua tak ada yang berani menembak duluan. Dan tiba-tiba mereka berdua ditembaki anak buah Lucas. I don't want to kill you. You're the last person I love you. I thought so. Ternyata Lucas juga berniat menghabisi Javi agar dia bisa menguasai sepenuhnya perusahaan Javi. Segera saja mereka berdua kabur menuju mobil dan langsung tancap gas. Seperti di film-film Nicole Cage, mereka berdua melesat kencang menghindari kejaran anak buah Lucas. On your left, on your left. That won't work. Dengan kekompakan dan kerja tim yang bagus, mereka berdua berhasil menumbangkan anak buah Lucas. Setibanya di rumah, Gabriel dan istri Nick memberitahu kalau putri Nick juga diculik. Kemudian Nick menelpon Vivin. Sial, ternyata Vivin juga disekap oleh Lucas dan menyuruh Vivin untuk meminta Nick datang ke tempatnya. Dan Martin, rekan Vivin, sudah mati dibunuh. Kemudian Vivin mengambil senjata Martin untuk melawan anak buah Lucas. Tapi naas, Vivin tertembak dan tumbang. Anak buah Lucas bersiap menembak Nick. Saat dia masuk, ternyata Vivin belum mati dan berhasil menembak anak buah Lucas. Saat tiba di ruangan, Nick dan kawan-kawan mendapati mereka semua telah tewas, begitu juga Vivin. Innalillahi. Kemudian Nick dan istrinya menyamar sebagai Sergio. Tentu gak masalah ya buat Nick, karena Nick emang seorang aktor peran yang handal. Dan mereka masuk ke tempat persembunyian Lucas. Lucas yang curiga segera saja menghajar Sergio dan menodongkan pisau ke lehernya. Melihat itu istri Nick segera improvisasi. Aduh, angel temen sih. Melihat itu istri Nick segera berimprovisasi memainkan aktingnya. Ternyata istri Nick yang dulu hanya sebagai perias artis bisa akting juga ya. Dan Lucas mulai percaya. Sampai di dalam, Nick coba mencari keberadaan putrinya di ruang bawah tanah. Saat sedang menyelinap, tiba-tiba datang anak buah Lucas dan Nick mengajarnya dan mengambil senjata. Tapi tiba-tiba mereka ketahuan oleh anak buah Lucas dan dibawa menemui Lucas. Girl, and since our deal, I was. Tapi kemudian Lucas mengetahui penyamarannya Nick karena makeupnya sudah mulai luntur. Dengan cepat Nick langsung mengambil senjata Lucas dan menjadikannya sandera. Tanpa pikir panjang, istri Nick membebaskan putrinya dan juga Maria. Nick pun segera menyuruh mereka pergi keluar. Kemudian Javi tiba di lokasi dan akan segera membantu menyelamatkan Nick. Tapi diam-diam Lucas mengeluarkan pisau dan berhasil menusuk kaki Nick. He will never make it out of. With guns pointed directly. Walaupun Nick sering membintangi film action, akan tetapi di dunia nyata Nick tidak benar-benar jago berkelahi. Dan akhirnya Nick tak berdaya. Merasa ajalnya sudah dekat, Nick mengucapkan kata-kata yang ada di naskah filmnya. Signal to the 17, my cerebral cortex. So, there's a chance on this beautiful green go. Dan Nick langsung merampas senjata Lucas. Di saat bersamaan Javi datang membantu Nick. Dan mereka berdua segera kabur. Di luar, Gabriel dan kawan-kawan yang akan kabur dengan mobil dihadang oleh anak buah Lucas. Tapi Gabriel nekat menabraknya. As are you. Ternyata anak buah Lucas belum mati dan bersiap menembak Gabriel. Tapi Nick telah menembak anak buah Lucas. Di situasi yang seperti ini, Maria yang memang mengidolakan Nick masih sempat mengagumi Nick. Yang ternyata Nick benar-benar pahlawan seperti yang ada di film-filmnya. Kemudian mereka tancap gas menuju ke kantor kedutaan. Di belakang, Lucas dan anak buahnya mengejar.
Merasa terpojok, Javi meminta turun untuk menghadang Lucas. truck. I will slow them down. No way. Yes, you are. Ini benar-benar ya Javi lakukan untuk menyelamatkan Nick dan keluarga, dan juga Gabriel yang dicintainya. Dan ternyata Gabriel juga turun karena sebenarnya Gabriel juga mencintai Javi. Dua sejoli yang ibarat Romeo dan Juliet, mereka siap mati menghadapi Lucas. Benar saja Javi tertembak dan Lucas terus saja mengejar Nick. Nick memacu mobilnya dengan kencang seperti di film-film. Ya, ini juga film. Tiba-tiba mobil anak buah Lucas menghadang di depan. Nick segera menyetir mundur dan untung saja mobil anak buah Lucas tertabrak kendaraan lain. Sampai di kantor kedutaan, Nick segera menerobos pintu pembatas. Tak mau menyerah, Lucas tetap mengikuti mereka. Kemudian Lucas segera bergegas menangkap Nick untuk dijadikan sandera. Para anggota FBI segera mengepung Lucas. Kemudian Maria menyuruh Eddie melemparkan pisau ke ayahnya Nick. Untung saja Nick bisa menangkapnya, coba kalau tidak. Tapi ya sudahlah, namanya juga film. Dan Nick berhasil menancapkan pisaunya di dada Lucas dan Lucas pun binasa. Setelah itu Eddie segera berlari memeluk ayahnya. Dia terharu dan bangga pada ayahnya. Di akhir cerita Nick berhasil sukses menggarap film yang ditulis oleh Javi. Ya tentu seperti biasa ya, karena Nick kembali sukses, jadi keluarganya juga kembali dan rujuk lagi dengan istrinya. Kemudian Nick mencari-cari Javi yang dari tadi menghilang karena Javi tidak berani alias nervous. Setelah sekian lama menginginkan naskah filmnya dimainkan oleh Nicole Cage, akhirnya kesampaian. Alhamdulillah, keluarga Nick bisa berkumpul lagi, bisa harmonis lagi, dan film pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah keretakan rumah tangga bisa diatasi dengan bantuan dari pihak luar. Tapi pihak luar juga bisa menghancurkan rumah tangga, yaitu orang ketiga. Oke, saya Rocker alias Romi Keren beserta tim dan kru yang bertugas undur diri dari hadapan HP Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.